Selamat datang seluruh mahasiswa baru jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Selama 1 semester ke depan, Anda akan bersama-sama dengan saya, Bu Ima, dan kita akan belajar materi mata kuliah aplikasi komputer bisnis, terutama bagi Anda kelas 1E dan 1F, juga belajar komunikasi bisnis bagi Anda yang kelas 1F dan 1G. Jadi secara umum selama 1 semester ke depan ini kita akan belajar bersama-sama, kemudian kita juga sekaligus membuat memori bersama, dan saya harap bisa menjadi pembuka yang indah ya bagi perjalanan pendidikan Anda di Politeknik Negeri Malang ini. So, sudah siap untuk mengikuti kelasnya? Ya, hari ini nggak langsung kelas, tetapi saya mau sampaikan gambaran umum bagaimana pelaksanaan kelas ya di Politeknik ini, terutama pada kelasnya Miss Ima. Jadi, biasanya ya normalnya kelas akan diadakan secara tatap muka di dalam kelas. Ruang kelas maksud saya. Namun karena ada ya satu dua hal yang sangat penting ini sehingga kita untuk memulai kelas kita mulai dengan pembelajaran jarak jauh terlebih dahulu. It's okay, tidak ada bedanya dengan pembelajaran biasa, karena materi-materi pun juga bisa disampaikan dengan cara pembelajaran jarak jauh semacam ini. Saya sampaikan, mungkin mata kuliah yang akan Anda alami ya, kelas yang akan Anda alami selama 1 semester ini benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan Anda saat di SMA. Ya tentu saja, setiap naik tingkatan tentu akan semakin sulit dan juga akan lebih banyak sekali variasinya. Mungkin teman-teman bercerita bahwa selama di sekolah terlalu banyak tugas. Tidak ada yang mengajarkan, ya para guru mungkin tidak mengajar, tetapi hanya memberi tugas dan itu merupakan gantinya kelas. Mungkin ada ya, tapi juga ada kan guru yang memberikan pelajaran dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan Zoom. Jadi tetap bertatap muka tapi menggunakan suatu alat. Nah, teman-teman, di mata kuliah kita nanti tentu saya harus menjelaskan beberapa hal. Jadi pertama ada lectures, yaitu perkuliahan, di mana saya harus menyampaikan materi-materi. Bisa dengan cara video YouTube. Jadi saya akan melakukan rekaman, kemudian saya letakkan di YouTube untuk Premiere, untuk kelas kita, atau juga live, bisa juga saat live. Kemudian bisa juga menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom atau Google Meeting, dan juga di tengah perjalanan akan kita pikirkan ya, kita akan formulasi bagaimana penyelenggaraan kelas yang baik dan tentu menyenangkan untuk kita semua. Sehingga tetap saya tunggu ya teman-teman, jika punya ide bagaimana penyelenggaraan kelas yang Anda rasa menarik, silahkan sampaikan juga ke saya. Dan selama 1 semester ini tentu teman-teman akan mengerjakan beberapa proyek atau presentasi dalam grup dan juga proyek dan tugas individu. Kemudian untuk penilaian tentu diambilkan dari pertama kehadiran saat kuliah. Kemudian bagaimana performa Anda ketika tampil dalam grup dan juga pada proyek-proyek atau tugas individu. Di samping itu, ujian juga sangat penting, di mana di tengah semester ya, kira-kira di bulan Oktober ya teman-teman akan mengadakan midterm. Jadi ujian tengah semester dan juga nilai tersebut ya, nilai yang sudah saya sebutkan di awal, hal-hal yang sudah saya sebutkan di awal tadi akan masuk sebagai nilai tengah semester Anda. Kemudian perkuliahan berlanjut seperti biasa, tetap diambil nilai partisipasi. Kemudian 1 atau 2 minggu sebelum ujian akhir kita akan adakan tryout. Dan tryout ini juga akan masuk nilai, akan dipertimbangkan karena tidak masuk akal ya jika Anda sudah belajar, sudah persiapan untuk mengikuti tryout, namun nilainya tidak masuk ke pertimbangan. Tentu sangat menyedihkan ya, sehingga saya putuskan untuk tryout akan dipertimbangkan juga sebagai bentuk nilai. Dan juga yang terutama
ujian akhir ya, final exam di akhir semester kita, yaitu pada bulan Desember, di minggu ke-17. Saya rasa informasi secara umum saya tuliskan di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan ya di di kolom komentar. Ya, di kolom komentar bisa tuliskan nama Anda dan juga kelas serta nomor absen. Sehingga nanti bisa saya periksa dan juga saya bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Demikian juga ketika Anda membaca pertanyaan dari teman, tentu juga bisa membaca jawabannya ya. Oke, kemudian add module ya. Kemungkinan besar kita akan menggunakan LMS, yaitu sistem pembelajaran yang dibangun oleh negara ya, milik negara dan juga dipergunakan secara resmi di Politeknik Negeri Malang. Namun, tentu saja butuh waktu untuk mempersiapkannya ya. Kita masih menunggu para admin yang bertugas untuk mengatur alokasi kelas, jadi kelas dan juga mata kuliah. Sehingga sabar dulu. Nah, sambil menunggu, daripada kita tidak punya aplikasi apapun, silakan ikut kelas di Edmodo. Teman-teman di sini paham enggak dengan Edmodo? Sudah familiar atau belum dengan aplikasi tersebut? Silahkan bagi Anda yang mengikuti kelas saya mata kuliah komunikasi bisnis, ya, or business communication, silahkan join. Ya, di sini ada kelasnya dan juga kodenya. Silahkan nanti kalau masih belum paham caranya, silahkan komunikator, yaitu satu perwakilan kelas untuk menghubungi saya secara pribadi. Menggunakan WhatsApp, boleh. Saya tunggu. Nanti akan saya berikan PDF instruksi cara join Edmodo. Instruksinya cukup jelas, cukup mudah, dan saya yakin teman-teman juga akan bisa memahami. Kemudian bagi Anda yang di kelas aplikasi komputer bisnis, ya Aplicom, silakan ikuti sesuai dengan kode di sini. Sebagai informasi, semester ini saya mengajar 3 mata kuliah. Selain komunikasi bisnis, Aplicom, saya juga mengajar manajemen aset, yaitu untuk kakak kelas program studi keuangan kelas 3A. Jadi mohon join kelasnya sesuai dengan kode dan jangan sampai ada yang tertukar ya. Kemudian pertanyaan dari seluruh mahasiswa tentu, bagaimana ya cara mendapatkan nilai yang baik? Sudah saya rangkum dalam 3 poin seperti yang Anda bisa lihat di layar. Bagaimana mendapat nilai baik? Ada yang menjawab tentu saat tugas-tugas nilainya harus baik. Ya, jika Anda bisa melakukan itu semua tentu nilainya bisa baik ya. Namun tidak hanya nilai saja. Tidak berdasarkan nilai-nilai tugas atau ujian saja yang harus baik, tetapi perlakuan Anda ke teman, ke dosen lain, jadi tingkah laku pun juga dipertimbangkan. Karena kita pembelajaran jarak jauh hanya sampai Oktober ya. Ada kemungkinan setelah itu kita juga akan tatap muka dan kita akan bertemu di kampus. Sehingga tolong perilakunya pun juga harus lebih baik. Karena kita sudah di perguruan tinggi. Udah sekolah tingkat atas ya, perguruan tapi tinggi. Tentu sudah berbeda dibandingkan saat di SMA. Mungkin di SMA masih kekanak-kanakan. Kalau di kampus ini sudah harus berbeda karena Anda sendiri sudah dianggap orang dewasa. Betul ya, kalau sudah kuliah usianya juga sudah masuk golongan orang dewasa. Dan tolong perilakunya juga lebih sopan kepada siapapun, kepada teman ya, kepada teman, kakak kelas, kemudian karyawan. Ya, karyawan kampus itu tidak hanya admin, tapi juga ada misalnya petugas taman atau bagian cleaning service atau bagian PAMDAL, semua itu adalah keluarga kita di Politeknik. Sehingga tetap siapapun itu yang Anda temui, perilakunya harus tetap baik. Bahkan kepada ibu di kantin pun juga harus baik. Harus menghormati orang yang lebih tua dan tetap harus berkata-kata dengan sopan. Kembali lagi, bagaimana cara mendapatkan nilai yang baik?
Pertama, jujur. Jadi jujur di sini artinya ketika kelas ya jujur mengikuti kelas dari awal sampai akhir. Kemudian dalam tugas juga harus jujur mengerjakan sesuai dengan diri Anda masing-masing. Tidak bisa mengakui pekerjaan teman sebagai pekerjaan diri sendiri. Bagaimana dengan mengakui pekerjaan orang entah siapapun yang beredar di internet sebagai pekerjaan diri sendiri? Apa jawabannya? Tentu masih dikatakan tidak jujur ya, karena saya harap walaupun di internet di luar sana banyak sekali jawaban yang beredar ya tentang pertanyaan yang ada, namun saya harap teman-teman bisa mengambil intisarinya dan juga dijelaskan dengan bahasa tersendiri. Apalagi jika Anda yang bergabung di kelas komunikasi bisnis, di sini kita mendapatkan banyak sekali informasi. Tentu kita bisa mendapatkan informasi dari banyak hal. Namun bagaimana menyaring informasi dan juga menyampaikannya? Apakah Anda akan sama persis dengan apa yang dibaca? Tentu tidak, karena kita harus ambil intisari dan juga bicarakan atau sampaikan dengan cara kita masing-masing yang tentunya berbeda antara satu orang dan orang yang lain. Kemudian bagi Anda yang mengikuti kelas aplikasi komputer bisnis ya, tentu pertanyaan dan jawaban sudah pasti. Ketika saya bertanya bagaimana cara mengerjakan suatu hal, jawaban satu dan dua orang atau bahkan sekelas bisa saja sama. Karena jawaban yang benar memang hanya satu. Namun, tentu dosennya juga bisa memeriksa ya apakah Anda mengerjakan sendiri atau tidak. Karena di sini ya, nanti saya juga akan ceritakan ya ketika kita sudah masuk ke materi kelas, bagaimana caranya para dosen untuk memeriksa jawaban mahasiswa yang plagiat. Itu juga ada caranya dan akan kita pelajari juga selama perkuliahan ini yang dimana kita banyak bekerja dengan menggunakan Microsoft Office. Ketika Anda mengerjakan tugas mengumpulkan dengan menggunakan Microsoft Office, apapun itu. Dan juga bisa diteliti plagiarismenya. Percaya atau tidak, ya silahkan tunggu di mata kuliah kita. Nanti Anda akan paham ya bahwa jejak digital itu, jejak digital memang benar-benar detail dan bisa ditelusuri. Oke, itu satu yang pertama adalah jujur. Kemudian dua, disiplin. Jadi disiplin di sini ketika jam kelas, oke kelas, ketika waktu Anda untuk praktek, silakan praktik. Karena saya harap Anda tidak menunda-nunda untuk waktu yang berbeda atau hari lain karena sudah dialokasikan ya, sudah dihitung dan juga sudah dipertimbangkan bahwa untuk level sarjana seperti Anda nanti harus memenuhi kita katakan kredit-kredit sebagai yang ditentukan oleh Politeknik. Maksud saya begini, Politeknik sudah mengatur bahwa untuk mata kuliah kita ya, aplikasi komputer bisnis 3 jam di dalam satu hari dan 3 jam di hari yang lain dan full kita sudah bertemu selama 6 jam pelajaran 1 minggu. Demikian juga bagi Anda yang komunikasi bisnis, kita sudah bertemu 6 jam dalam 1 minggu. Dan diharapkan pada 6 jam tersebut Anda benar-benar fokus dan belajar. Sehingga tidak ada tugas yang tertunda untuk hari-hari yang lain. Sehingga di lain waktu itu Anda bisa pergunakan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, bisa membantu orang tua, melakukan hobi, dan lain-lain. Jadi ingat, yang kedua adalah disiplin. Waktunya masuk kelas, fokus. Setelah itu bebas, ya silahkan bebas, nggak perlu mikirkan perkuliahan lagi kecuali PR ya. Ketiga, nah di sini adalah hal yang penting. Ada mahasiswa sangat pintar namun lemahnya tidak bisa bekerja sama dengan baik. Nah, di sini kita pun juga harus mengendalikan emosi kita dan juga egoisme kita. Kita harus menjadi anggota kelompok yang baik, terutama bagi Anda yang kerja dalam tim. Bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam tim. Dan saat ini pun kita juga adalah sebuah tim yang besar. Dosen pun juga merupakan anggota tim. Kita satu tim kita akan belajar mencapai tujuan. Saya harus mengajar dan memberikan materi, membantu, mendukung Anda, mendorong Anda supaya mengerti mata
kuliah, mata pelajaran yang sedang dihadapi. Demikian juga Anda pun juga harus maksimal dalam belajar supaya proses penyampaian materi, transfer ilmunya pun juga akan lebih lancar. Jadi tidak mengulang-ulang. Jadi tolong kita semua adalah anggota tim, tolong kita semua bekerja keras menjadi anggota tim yang baik. Mudah ya, bagaimana cara mendapatkan nilai baik? Ada 3 hal tersebut dan tentu ada pertimbangan ya untuk segala hal. Ketika Anda mungkin nilai ujiannya jelek, namun di kelas sangat aktif, kemudian sering membantu temannya dalam hal misalnya diskusi, membantu menjawab kelompok pertanyaan yang ditanyakan ya kepada kelompok penyaji, berani membantu menjawab walaupun Anda bukan yang presentasi. Tentu Anda akan mendapatkan nilai partisipasi yang lebih. Jadi nilai partisipasi itu akan ditambahkan ya ketika Anda nilainya kurang. Atau bahkan nilai Anda sudah 95 pun ketika Anda partisipasinya banyak tentu tetap dihitung. Jadi nilai partisipasi sangat baik karena Anda misalnya mendapat nilai 80. 80 itu kalau di Politeknik nilai grade ABC-nya itu ya adalah B+. Sedangkan nilai 81 adalah nilai A atau biasanya disebut cum laude. Cum laude kalau di perguruan tinggi ya. Anda pilih mana? Mau dapat B+ atau dapat A? Tentu mayoritas ingin dapat A ya. Ya normalnya pasti ingin mendapatkan nilai A, nilai yang bagus. Jadi nyesek sekali kalau misalnya Anda nilainya 80, padahal untuk dapat A tadi 81. Sehingga 1 poin saja sangat berguna, sangat bermanfaat. Jadi tolong aktiflah di kelas. Anda aktif bisa dengan cara bertanya, membantu menjawab, dan bisa memberikan pendapat ketika saya bertanya sesuatu. Itu juga termasuk nilai keaktifan. Ya, biasanya di dalam kelas saya juga akan sampaikan ya visi dan misi program studi D4 Akuntansi Manajemen. Anda semua adalah mahasiswa dari program studi D4 Akuntansi Manajemen. Apa tujuannya Anda di sini? Apa visi dan misi dari prodi ini? Tentu Anda harus tahu ya. Jadi biasanya saya memang bahas ini di awal kelas bahwa visi kita menjadi program studi vokasi bidang akuntansi manajemen yang unggul dan bertaraf internasional. Apa artinya unggul? Ya, ini kan kalau kita cermati ya, di sini ada 2 hal yang sangat ditekankan, yaitu unggul dan bertaraf internasional. Unggul itu artinya bagaimana? Unggul. Tentu jika dibandingkan dengan yang lain, nampak lebih baik. Karena unggul artinya lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, kemudian unggulnya dalam taraf apa? Apakah nasional saja? Namun, ternyata tidak. Jadi, diharapkan bahwa program studi ini juga unggul dalam taraf internasional. That's why kadang-kadang dalam kelas kita pun akan kita gunakan bahasa Inggris. Jadi sometimes kita akan berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin saya akan bertanya atau memberikan materi dalam bahasa Inggris. Tentu Anda harus berusaha ya untuk memahami. Jika tidak paham, silahkan bertanya saja. It's fine. Bertanya kan gratis. Silahkan bertanya. Namun kita juga berusaha ya untuk bisa mengejar. Kemudian kita juga akan bahas hal-hal yang sangat umum, sangat lazim di bidang internasional. Dalam level internasional, misalnya etika dalam internasional. Kemudian ketika Anda mata kuliah aplikasi komputer bisnis, tentu kita akan gunakan juga ya hal-hal yang levelnya tidak hanya nasional saja, tapi juga internasional. Apa itu? Silahkan tunggu di mata kuliah kita, terutama ketika kita sudah masuk materi selanjutnya.
Kemudian ini adalah visi misi bidang keuangan yang mungkin teman-teman juga harus tahu ya. Kemudian ada K3 yang selalu saya sampaikan ketika kita ada di kelas tatap muka. Namun Anda perlu tahu saja ya, ketika nanti misalnya masuk kelas, tetap gunakan masker, dan juga Malang ini juga terkenal sebagai kota yang sering gempa juga. Jadi ketika misalnya gempa, apa yang terjadi ada di dalam layar ini. Akan kita bahas ketika kita tatap muka ya. Kemudian misalnya terjadi sesuatu ketika kita sedang kelas, ketika kelas materi dengan menggunakan YouTube, tentu Anda bisa selamatkan diri Anda dulu ya. Silakan kelas ditutup dan juga selamatkan diri Anda dengan tenang. Namun ketika materi dengan menggunakan Zoom, ketika ada sesuatu yang urgent, silahkan izin jika bisa. Jika tidak, silahkan langsung selesaikan apa yang urgent. Kemudian jangan lupa untuk memberitahu saya selanjutnya. Kemudian informasi tentang kelas kita, schedule, ya, jadwal sudah sesuai dengan yang disampaikan ya, bahwa kita akan bertemu 2 kali dalam seminggu, masing-masing pertemuan adalah 3 jam pelajaran, masing-masing jam adalah 50 menit. Dan juga untuk biasanya sudah saya perhitungkan ya, jika 3 jam tersebut akan sebagian berupa materi dan juga sisanya adalah praktik. Jadi Anda harus melakukan praktik ya, melakukan praktik sesuai dengan lesson yang sedang kita pelajari. Apakah lesson itu ya? Sesuai dengan topik-topik yang sedang dipelajari. Bagi Anda yang mengikuti mata kuliah aplikasi komputer bisnis, saya sarankan untuk memiliki Microsoft Office yang setidaknya mulai apapun itu juga bisa. Jika Anda punya yang setidaknya 2010 juga akan lebih baik. Jadi Office 2010. Saran saya bagi Anda yang kelas Aprikom, yang komputer silahkan menonton video ketika saya menggunakan YouTube ya. Silahkan menonton videonya menggunakan handphone dan sisakan dan gunakan satu laptop untuk praktek. Jadi jika Anda punya 2 device, misalnya TV ya, mau nonton YouTube-nya menggunakan TV, kemudian satu laptop untuk praktek. Jadi saya sarankan untuk laptop on untuk praktikal. Sehingga Anda bisa punya 2 device kalau melihat videonya menggunakan handphone, kemudian langsung dikerjakan praktik pada komputer masing-masing. Dan karena ini praktik ya, aplikasi. Judul mata kuliahnya saja aplikasi komputer bisnis. Tentu tidak teori, tapi praktikal dan harus pasti ada target-target yang harus kita penuhi setiap kali pertemuan. Jadi biasanya dimulai dengan mempelajari Microsoft Word yang termudah, kemudian Microsoft PowerPoint, dan juga terakhir Excel. Jadi jika teman-teman sudah pernah belajar Microsoft Office sebelumnya, tenang saja karena di sini kita tidak belajar dari dasar, namun kita sudah belajar yang level menengah sampai advance. Jadi intermediate hingga advance. Karena jika mengetik saja tentu Anda semua sudah bisa. Namun bagaimana caranya untuk membuat makalah secara otomatis? Maksudnya bagaimana cara membuat subbabnya secara otomatis, cover, daftar pustaka, sehingga seketika citasi sumber tidak menggunakan cara manual lagi. Nah, ya, saya rasa yang semacam itu tidak banyak diketahui. Kemudian mengatur halaman. Jangan dikira mengatur halaman itu mudah. Mengatur halaman ketika kita menyusun makalah, ada halaman yang tegak berdiri, namun di tengah-tengah ada halaman yang bentuknya tidur atau landscape. Bagaimana caranya? Mengatur itu semua, namun tetap dalam satu buah dokumen. Bagaimana cara kita untuk menyimpannya bentuk PDF dan kawan-kawan. Jadi praktikal hal-hal yang akan Anda butuhkan ketika Anda menyusun suatu laporan, makalah, skripsi,
atau laporan keuangan nanti. Untuk di PowerPoint juga kita tidak hanya membuat presentasi, namun kita pelajari detail-detailnya. Banyak sekali menu yang ada di sana yang akan dipelajari. Demikian juga Excel, banyak sekali formulanya. Dan bagi Anda yang mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis, jangan pikir komunikasi bisnis ini adalah mata kuliah jualan. Tidak tepat, sama sekali tidak tepat. Di sini kita belajar bagaimana psikologi juga. Bagaimana kita harus bersikap, berbicara dengan baik kepada orang lain supaya diterima dengan cara yang baik juga. Kita juga mempelajari beberapa komunikasi nonverbal. Ketika saya menunjukkan suatu gerakan ibu jari ke atas, tangan menggenggam ibu jari ke atas, apa artinya? Nah, ini juga ada ilmunya. Banyak sekali yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester ke depan, sehingga tolong selalu tertib mengikuti kelas. Selalu masuk tepat pada jadwal, karena saya biasanya on time, tidak ada yang terlambat dan harus ikut sampai kelas berakhir. Jika Anda terlambat mengikuti kelas, mengikuti Premiere YouTube, terlambat mengikuti Zoom meeting, tentu ada sanksinya. Mungkin ketika 10 menit terlambat akan saya biarkan, nggak di alfa. Jadi tidak dianggap alfa, namun ada tugas yang harus diselesaikan. Tugasnya apa? Tentu Anda bertanya-tanya ya. Banyak sekali tugas pelayanan yang bisa Anda lakukan walaupun di dalam rumah. Jadi banyak sekali tugas jika Anda penasaran ya mungkin bisa mencoba terlambat di mata kuliah saya. Namun saya sarankan untuk tidak terlambat ya, karena ini konsekuensinya panjang di belakang. Oke, ya. Dan ketika Anda tidak masuk, jika Anda sakit, namun Anda sekarang posisi ada di rumah, apakah ketika sakit tidak bisa mengikuti kelas? Ya, saya rasa mungkin masih bisa ya. Namun jika benar-benar tidak bisa hadir mengikuti kelas, misalnya ada keluarga yang menikah sehingga Anda harus izin, silahkan tidak mengikuti kelas, Anda bisa izin. Izin dengan cara apa? Ya, Anda harus mengikuti prosedur yang ada di Politeknik ya, entah apa. Entah absensi dan kawan-kawan saya tidak paham, Anda yang lebih paham. Namun urusan dengan saya tentu Anda harus izin. Jadi ketika memang tidak masuk, ada kepentingan, silahkan izin. WA, bisa WA ke saya, sampaikan dengan sopan, sampaikan siapa Anda, izin karena apa. Dan nanti biasanya saya kasih pesan untuk tetap mengikuti kelas, mengikuti pelajaran supaya nggak ketinggalan di lain waktu. Karena biasanya materi saya letakkan di YouTube. Dan YouTube bisa diakses 24 jam kan? Begitu. Yes, ketika ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Kemudian, ya tolong aktif selama kelas berlangsung dan juga kreatif. Jangan biasa-biasa saja. Ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu, tentu Anda harus kreatif membuat suatu pemikiran yang berbeda, gebrakan yang baru. Dan percaya diri saja. Karena mata kuliah kita memang terkait dengan kreativitas ya. Untuk aplikasi komputer bisnis tentu bukan hal yang sangat kaku, tidak ya. Karena kita akan lebih belajar tentang dunia creativity dan juga mengasah logika. Saya ulangi lagi, tidak ada cheating, tidak ada yang namanya ketidakjujuran, no plagiarism. Ketika Anda mengambil data atau sumber dari orang lain, silahkan tulis sumbernya. Ingat, Anda bisa lulus mata kuliah ini jika Anda bekerja keras. Terutama bagi Anda yang kelas aplikasi komputer bisnis, ini adalah mata kuliah praktik. Sehingga tidak boleh ada nilai D di sini. Ketika Anda mendapatkan nilai D, maka otomatis langsung DO. Anda bisa terminal, lanjut lagi tahun depan, atau langsung drop out. Karena mata kuliah teori tidak boleh ada nilai D, karena kita politeknik. Kemudian bagi Anda yang komunikasi bisnis, boleh D, namun jika ada 2 nilai D untuk mata kuliah teori semacam komunikasi bisnis, sama aja.
Anda pun juga akan drop out. Jadi jangan sampai dapat nilai D ya, apalagi E. Kemudian nilai akhir, saya sampaikan lagi bahwa berdasarkan nilai ya tentu, kemudian partisipasi di dalam kelas, kehadiran, dan ingat saya paling benci yang sama yang namanya ini ya, ketidakjujuran, mencontek dan kawan-kawan. Jadi any kind of cheating X will graded as D. Apapun kecurangan yang Anda lakukan di mata kuliah saya akan langsung dapat nilai D. Jangan macam-macam karena saya beberapa kali sudah memberi nilai D kepada mahasiswa. Ya, jadi ini saya ingatkan di awal daripada nanti teman-teman menyesal di belakang ya. Secara umum untuk mata kuliah yang saya ajar ini cukup mudah. Cukup mudah jika Anda ikut dengan aturan main yang sudah saya sampaikan ya. Namun juga bisa jadi sulit ketika Anda tidak mau mendengarkan dan tidak aware pada peraturan. Ya, sebelum saya akhiri, ya kita tadi sudah melihat ya profil. Jadi saya tidak mau memperkenalkan diri di awal karena sombong sekali ya memperkenalkan diri di awal. Saya ingin memperkenalkan kelas saya dulu, baru saya. Ya, teman-teman bisa panggil saya Bu Ima. Jadi bidang saya yang terutama adalah keuangan dan juga akuntansi. Namun jangan khawatir karena untuk mengajar aplikasi komputer bisnis, saya pun juga sudah cukup baik. Ya. Dan juga untuk komunikasi bisnis, saya sendiri juga sudah cukup lama mengajar. Sebelum di Politeknik Negeri Malang ini, saya pun juga merupakan tutor mata kuliah komunikasi bisnis di Vkom ya, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Taiwan. Jadi di sini ada alamat email saya, kemudian nomor kontak yang bisa Anda hubungi ya. Jadi silakan komunikator ketika butuh berkomunikasi, silakan hubungi lewat WhatsApp. Tidak perlu telepon, cukup WhatsApp saja. Biasanya slow respon ya. Mohon maaf saya slow respon karena jadwal mengajar saya pun juga sangat padat dan juga banyak sekali terutama dalam ini ya. Selama pembelajaran jarak jauh ini saya cukup banyak untuk mengisi YouTube saya, channel ada di sini. Karena mata kuliah, materi yang saya ajarkan biasanya saya simpan di sini. Karena ya dengan pertimbangan mahasiswa tentu bisa menonton lebih dari sekali. Artinya ketika masih kurang paham bisa ditonton lagi. Karena Bu Ima sendiri biasanya ya stylenya berbicaranya agak cepat karena tergantung rekaman ya, karena rekamannya pun terbatas sehingga saya harus compact, ngomongnya jadi lebih compact. Jadi silahkan bagi yang masih belum paham materi, akses saja, biasanya selalu saya posting dalam YouTube. Yes, saat ini saya bekerja di Politeknik Negeri Malang ya, dan juga sebagai editor dalam jurnalnya kampus, ya, jurnal Jeram ini. Kemudian saya menempuh magister saya ya, S2 saya di kampus ini, NTUYST, Taiwan. Kemudian tahun 2018, seperti yang saya sampaikan, saya tutor di UT, Taiwan. Kemudian selain itu saya juga pernah mengikuti pelatihan ya, pelatihan bahasa di ITB, di Bandung. Oke. Kemudian sebelum pelatihan tersebut, saya adalah karyawan swasta di satu perusahaan di Surabaya. Kemudian dalam waktu luang saya biasanya saya gunakan untuk membaca ya. Jadi di sini ada satu kalimat ya, satu quotes yang saya dapatkan dari satu novel detektif yang sangat saya suka. Everything comes in circle. The old wheel turns and the same smoke comes up. It's all been done before and will be again. Banyak sekali pengertian ya, arti yang bisa kita dapatkan dari kata-kata Sherlock Holmes ini. Bahwa hidup itu seperti lingkaran. Tentu teman-teman bisa membayangkan roda, kadang di atas, di bawah. Ya, jadi bagi kita semua sekarang ini tentu kita semua sedang sedih ya, karena ada pandemi ini.
Tapi ingat dan percaya bahwa di masa depan tentu akan ada hal yang baik. So, sekarang kita berusaha untuk memperbaiki diri untuk mencapai hal yang baik di masa depan. Ya, kegiatan saya selain itu, ya selain di waktu luang saya biasa membaca, saya pun juga adalah seorang investor saham. Ya, biasanya di waktu luang saya memeriksa pergerakan saham, indeks, dan juga tren-tren yang ada. Selain itu, biasanya sore hari ketika tidak ada jam mengajar, biasanya berkebun, menyiram, atau olahraga. Dan juga hal yang baru yang saya sedang tekuni adalah podcasting. Podcast, jadi membuat podcast yang beberapa kali saya gunakan untuk pengajar, sehingga mahasiswa bisa mendengarkan penjelasan seperti mendengarkan radio, namun berisi penjelasan tentang satu hal. Ketika berbicara tentang ekonomi dan bisnis, tentu sangat menyenangkan ya ketika Anda duduk mengerjakan sesuatu dan juga sambil mendengarkan bagaimana pendapat saya tentang beberapa hal. Dan juga saya pun juga cerita kanak-kanak dalam podcast saya ini. Mungkin ketika lamannya sudah baik, saya akan sebarkan ke teman-teman supaya bisa mendengarkan cerita-cerita saya juga. So, untuk mengakhiri pertemuan pertama ini, saya sampaikan satu quotes, satu kata-kata ya, satu quotes lah yang paling saya sukai, yaitu just do your best and let God do the rest. Ya, somebody said this to me. Ya, seorang mengatakan seperti ini dan saya rasa ini sangat menarik. Jadi silahkan usahakan semaksimal mungkin karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan sisanya bagi kita. Selama kita berusaha dengan baik, tentu nanti hasilnya akan baik. So, sampai di sini teman-teman mahasiswa kelas 1E, 1F, 1G, dan mungkin 1H yang hadir. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan kedua minggu ini. Kita akan bahas secara dalam ya, secara mendetail, kita akan bahas lebih detail tentang mata kuliah kita yang akan kita jalani satu semester ini. Saat ini saya hanya memberikan gambaran umum tentang kelas. Di pertemuan selanjutnya kita akan sudah mulai masuk ke materi dan juga jangan lupa disiapkan. Teman-teman silahkan siapkan catatan ya ketika Anda merasa ada hal yang penting yang saya sampaikan. Dan ketika saya menekankan sesuatu ketika berbicara, berarti Anda bisa simpulkan ya bahwa hal tersebut penting dan juga silakan Anda tulis supaya tidak terlupa. Well, I think that's all for today and we will meet you again later next meeting. Well, see you later.